Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya pada sehat semua ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses pelajaran kita pada hari ini. Minta tolong kepada ketua kelas, Kak Zainal, minta doanya ya, dipersilakan. Ya, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Ihdinas na'budu wa siratal iyyaka mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Ya, baik, terima kasih Nak Zainal sudah memimpin doanya. Lanjutnya, Saya hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Semua hadir, Bu. Saya juga hadir, Bu. hadir Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ya, Bu. Bu. Hadir semua, Bu. Kemarin kita sudah belajar materi tentang iman kepada Rasul. Ada yang masih ingat enggak apa arti dari iman? Percaya, Bu. Yakin, Bu. Saya. Betul, masih ingat ya. Yakin, Kalau Bu. iman kepada Rasul itu kira-kira rukun iman yang keberapa ya? Keempat, Bu, ya. Keempat, Bu. Ah, bagus ya. Masih ingat ya, padahal sudah berlalu seminggu yang lalu. Ya, ingatannya masih kuat ya. Bagus. Nah, itu kan pelajaran kita terlalu. Sekarang masuki materi pelajaran yang baru ya. Yaitu materi pada hari ini adalah tentang beragama secara moderat ya. Sebentar Ibu sharekan. Ini judulnya beragama secara moderat. Sebelumnya, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk pada materi kita yaitu beragama secara moderat. Apa sih itu moderat? Nah, di sini apa sih itu lagi moderasi? Ada perbedaan ya. Moderasi beragama adalah cara pandang dan perilaku yang mengedepankan keseimbangan di tengah keberagaman dan kebenekaan. Apa sih itu keberagaman? Ada yang tahu enggak? Beda-beda, Bu. Macam-macam, Bu. Ya, bermacam-macamnya, banyak macamnya itu beragam. Ya, dan Ya. kebenekaan ada yang tahu lagi? Bineka, bineka. Aduh, bineka. Berkesatuan, Bu. Berbeda-beda tetapi tetap Satu, satu. Jo. Nah, di sini prinsipnya adalah adil dan berimbang. Pasti tahu lah ya, arti adil itu apa ya? Adil, tidak memihak satu sama lain. Nah, iya betul. Ada lagi yang mengartikan pengertian adil yang lain? Selain itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Hebat ya, sudah bisa ya. Nah, itu. Nah, dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Nah, ternyata moderat itu orangnya ya. Kalau moderasi tadi adalah cara berperilakunya. Perilaku. Nah, begitu ya.
adil dan moderat memiliki keterkaitan makna yang sangat erat ya. Seseorang yang memiliki sifat moderat ia akan berlaku adil. Seorang moderat akan menempatkan urusan dunia dan akhirat secara seimbang. Sepenting apapun dunia, ia tidak akan melupakan akhirat. Ibu contohkan ya, misalkan di sini sekolah kan ada organisasi namanya OSIS ya. Nah, di situ kan yang namanya OSIS itu kan termasuk urusan dunia Dunia. ya. Nah, sedangkan di sisi akhirat kita juga ada kepentingan, kewajiban ya, yaitu tetap menjalankan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kalau misalkan kebetulan kegiatan OSISnya berada di bulan Ramadan, jadi dia tidak hanya melaksanakan urusan dunianya, tidak hanya melaksanakan kegiatan OSISnya, tapi juga tetap melaksanakan kewajiban sholatnya yang 5 waktu tadi. Nah, itu ya, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh secara umum ya. Ada menjunjung keberagaman, menghargai perbedaan keyakinan, menolak kekerasan atas nama agama, menerima dan mengakomodasi kekayaan budaya dan tradisi, menjadi makhluk yang rendah hati, selalu merasa kurang ilmu agar bisa terus belajar. Tapi di sini ada kata-kata rendah hati. Kira-kira rendah hati itu apa ya, Nak? Tidak Tawadu. sombong, Bu. Apakah dia Tawadu, Bu. Tidak hati dia sombong. pendek? Nah, iya tidak sombong. Ya, betul itu bagus, Naji. Nah, selanjutnya di sini ada hikmah bersikap moderat. Ternyata ada manfaatnya ya kalau kita itu bersikap moderat apa saja. Pertama, menciptakan kerukunan, menghargai perbedaan, menjaga kebebasan beragama, menghindari konflik, membangun hubungan baik, menjadi orang yang bermanfaat. Nah, di situ beberapa hikmah atau manfaat bersikap moderat. Nah, di sini sebelum Ibu lanjut ke sini, ke pertanyaan ini, apakah sudah dipahami yang Ibu sampaikan yang tentang materi tadi, Nak? Udah, Sudah, Bu. Bu. Nah, sudah Bu. ya. Di sini Ibu Ya, lanjut ke Bu. pertanyaan pemantik. Apakah penting bersikap moderat di dalam kehidupan? Penting, Bu. 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 Iya, Penting. betul penting. Bahkan sangat penting ya. Kenapa? Ya. Karena itu beberapa hikmahnya tadi banyak ya. Nah, beberapa hikmahnya banyak, yaitu itu tadi menciptakan kerukunan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Tidak membeda-bedakan teman, Bu. Meskipun berbeda agama. Nah, iya, ada lagi. Nah, Zaina mungkin bisa Ya, menjawab. Bu. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu hubungan dengan adil tadi ya. Nah, Tuh, salah lagi. enggak apa-apa. Yang penting kita itu berani walaupun Tidak pilih tidak, kasih, Bu. tidak salah semuanya juga, Nak ya. Nah, itu. Nah, di sini lanjut ke diskusi dan presentasi kelompok ya. Ibu sudah bagikan nama kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 ada Aji Dinur, Aisyah Yatila, Fadli, Sinta. Kelompok 2 Zainal, Hera, Yusuf, Desi. Kelompok 3 Dewi, Aris, Suyandi, Irma. Kelompok 4 Hilmi, Toto, Jajang, dan Tiono. Apa tugasnya? Tugasnya di sini ya. Diskusikan dengan temanmu dalam satu kelompok mengapa bisa terjalin persaudaraan yang kuat antar umat beragama di daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada artikel di bawah ini. Ada nanti artikelnya ya. Bagaimana dengan kampungmu? Adakah peristiwa unik yang terjadi?
Nah, inilah ada artikelnya berupa foto ya. Foto ini berada di daerah Nusa Tenggara Timur. Di situ ada perempuan yang berkerudung, berarti mereka adalah orang Muslim ya. Yang lainnya adalah tokoh agama tapi agama yang berbeda. Nah, mereka di situ saling menghormati, saling menghargai ya, bahkan bergembira menyambut mereka yang datang. Nah, inilah artikelnya ya. Artikel tentang Ya, Bu. beragama secara moderat. Nah, di sini ada jawabannya dari pertanyaan yang tadi. Jadi silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing dan nanti Ya, Bu. dipresentasikan ya. Nah, di situ silakan saling tukar pendapat dan silakan bisa dimulai ya. Ya, Ibu Bu. beri Iya, Bu. waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Ya, Bu. Sudah Sudah, selesai? Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau begitu, Sudah, Bu. kita lanjut ke presentasi ya. Presentasi per kelompok. Siapa tadi? Ya, Bu. Saya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ah, iya. Terjalinnya ikatan persaudaraan. Ya, izin Bu ya. Ya, Izin ya silakan, teman-teman. Nak. Saya Ya. mau menyampaikan tugas kelompok kami, kelompok 1. Nah, saya perwakilan kelompok 1, mewakili teman-teman. Jawabannya, yang pertama terjalinnya ikatan persaudaraan yang kuat antar umat beragama karena adanya hubungan darah dan keturunan yang meskipun berbeda agama atau keyakinan, mereka sejak kecil sudah diajarkan tentang makna toleransi dan bisa hidup beragama secara moderat. Nah, di kampung saya juga ada seperti itu. Karena apa? Karena berada di wilayah yang sukunya beragam, adatnya berbeda-beda, dan juga beragama yang berbeda, tapi tetap hidup rukun. Itu Bu, terima kasih Iya. Bu. Ya, bagus Itu sekali hasil kelompok jawabannya kami ya. Bu. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Ya, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup, di sini ada kita simpulkan dulu bersama-sama ya. Nah, kesimpulannya dengan adanya sikap moderat, maka hidup kita akan rukun dan damai. Karena di dalamnya sudah tertanam sikap saling menghormati dan saling menghargai dari berbagai perbedaan. Baik perbedaan suku, ras, ataupun perbedaan agama, Agama. keyakinan. Tuh. Selanjutnya ada refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa Bu. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Apa yang Sangat kamu menyenangkan. pelajari hari ini? Ya, Bu. Tentang kebinekaan, Tentang Bu. moderat Pak Bu. Iya, tentang moderat ya, beragama secara moderat. Apakah sudah paham tentang materi yang sudah dipelajari? Paham Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, semua ternyata sudah paham ya. Baik, dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama.
Makasih Bu.